Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberi kita kesempatan untuk berkumpul, belajar dan bersama-sama menguatkan langkah dalam amanah ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran panjenengan semua. Terus terang saya sangat menghargai waktu dan energi yang sudah diluangkan. Opo meneh ini siang bolong kayak gini. Saatnya istirahat kalau untuk saya mah. Ya. Makanya datang juga kayaknya kurang mood itu, tapi ya gimana lagi, tugas ya. Jadi di tengah berbagai kesibukan yang tentu tidak sedikit, saya percaya itu, apalagi kayak Bu Wiwi dan Bu Narti tadi sebelum acara ini mereka sudah duluan rapat juga gitu ya. Jadi pada kesempatan ini insya Allah kita akan membahas beberapa hal penting, khususnya terkait evaluasi kerja, rencana kerja, laporan kegiatan per divisi dan unit unggulan, serta program rencana BIKSA ya, BIKSA dan KMA. Sebelum saya masuk kepada pembacaan notulen rapat bulan Juli, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Ibu Tri. Mohon maaf ini namanya belum tahu nama lengkapnya, jadi nanti ini ada presensi, minta tolong diisi nama lengkap dan sekalian parafnya nggih. Oh enggak. Semoga kehadiran panjenengan di sini bisa menambah kekuatan daripada Majelis Tablik dan Ketarjihan PCA Bantul. Mungkin perlu saya luruskan juga ya, bagian tadi sampai ada pesan bahwa PRA Ringin Harjo meminta Kletek bunat. Nek kelompok sekeng Sleman. Alhamdulillah barokah. monggo yang anak muda duduknya agak di kursi yang tinggi aja biar ibunda yang duduk di kursi yang roda empuk. Oh iya. Sini, Bu Anu sini. Bu Anu sini, Bu Nia. Putri sebelah sini boleh Bu, itu kayaknya ada sofanya deh. Jadi Oke, saya lanjut lagi, saya luruskan dulu itu tadi informasinya ya. Jadi persoalan tentang Ketua MTK PRA Ringin Harjo yang sampai meminta pengertian dari PCA Bantul khususnya MTK agar kalau ada kegiatan diberikan permakluman gitu ya. Jadi gini, ada yang namanya skala prioritas ya. Skala prioritas itu terbagi 4. Ada yang penting dan mendesak, penting tidak mendesak. Ada yang tidak penting tapi mendesak. Ada yang tidak penting dan tidak mendesak. Itu harus bisa dibedakan. Kenapa kok waktu ini saya percaya itu dari kejadian itu. Waktu Bu Wartini saya keras untuk beliau hadir di Kunsiroh ya. Karena memang beliau itu pengganti ketua dan terus terang waktu itu kan ada salah paham percakapan ya. Jadi bukan karena MTK PCA itu nggak punya pengertian kepada PRA tuh bukan. Tolong jangan semua disamaratakan. Ketika Bu Nida bilang nggak bisa, pokoknya harus di sini. Lantas itu menjadi satu keputusan MTK PCA nggak punya pengertian. Bukan ya. Jadi kenapa waktu itu saya tetap minta Bu Wartini untuk hadir. Beliau di MTK PCA, waktu Kunsiro itu mewakili ketua MTK PCA. Sedangkan ketika di kegiatan ranting, beliau tuh MC. MC itu bisa diganti siapa saja. Gitu. Itu perbedaannya tuh di situ. Makanya saya keras beliau harus hadir di Kunsiro. Gitu loh. Dahulukan kegiatan cabang kalau memang posisinya mendesak dan penting. Antara MC dengan menggantikan sambutan ketua kan lebih penting sambutan ketua. Gitu loh. Terus dikebiau ya.
Terus semuanya disamaratakan bahwa MTK-PCA itu nggak punya pengertian. Jadi mohon maaf, jenengan juga sebagai ketua di ranting, luruskan juga yang model kayak gitu tuh. Jadi jangan dibiarkan, karena apa? Itu juga membawa nama gitu loh. Jadi aturan yang kita pakai itu insya Allah tidak dalam rangka menzolimi orang lain gitu ya. Tapi bagaimana kita sama-sama menjalankan tugas yang itu bisa dikerjakan oleh semua. Itu yang pertama, saya luruskan di situ. Jadi insya Allah kalau misalnya kok waktu itu Bu Wartini di ranting kok harus menggantikan ketua, dan di cabang Kunsiroh itu beliau cuma sekadar ngikut, misalnya kayak apa pendamping ya, kayak Bu Nanti. bukan pendamping kayak Bu Wiwi, maka saya akan biarkan itu di ranting, beliaunya hadir gitu loh. Jadi insya Allah MTK PCA pun ketika memberikan keputusan itu insya Allah udah dipertimbangkan, bukan hanya karena ego MTK PCA, bukan. Ya, jadi tolong ini diluruskan kembali. Sehingga apa? MTK ranting, di ranting itu tidak terlalu menganggap bahwa MTK PCA itu terlalu kaku, terlalu nggak bisa dilawan atau enggak. Kita itu juga insya Allah punya pengertian. Tapi ada yang namanya skala prioritas itu ada gitu ya. Jadi itu yang perlu saya luruskan di sini supaya tidak terjadi mohon maaf Nek, pemahaman kayak gitu kalau nggak langsung diluruskan itu nanti perkembangannya itu loh yang kita khawatirkan itu. Jadi perlu untuk kita langsung ibaratnya itu matikan apinya, menunggu ya. Matikan api supaya tidak berkembang besar seperti itu. Oke, mudah-mudahan itu bisa dipahami untuk mana saja ya, ranting mana saja. Insya Allah kita juga bisa, kita punya penilaian tersendiri terhadap kepentingan kegiatan, gitu. Nah berikutnya saya lanjut kepada notulen, pembacaan notulen rapat Juli 2026. Notulensi rapat Juli 2026 diawali dengan pembukaan. Kegiatan dilaksanakan di rumah Ibu Wartini di Gumut dan dibuka dengan pembacaan basmalah serta sholawat kepada Nabi Muhammad SAW oleh Ibu Nida. Suasana berlangsung hikmat dan penuh rasa syukur dengan penegasan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari perjuangan dakwah. Kedua, kultum. Kultum disampaikan oleh Ibu Wiwi Agustina dengan judul Nasihat dari Sesepuh dengan poin sebagai berikut. 1. Perbaiki diri terlebih dahulu sebelum memperbaiki umat. 2. Ikhlas, berilmu dan istiqomah. 3. Lembut tetapi tegas di atas kebenaran. 4. Menjaga ukhuwah sesama mubalighot. 5. Sadar amanah dan takut pada hisab. Yang ketiga, sambutan tuan rumah oleh Ibu Wartini sekaligus sambutan Ketua MTK PCA juga oleh Ibu Wartini. Menyampaikan terima kasih atas kehadiran para pengurus serta memohonkan izin Ibu Ketua yang belum bisa hadir dan berharap agar rapat bisa berjalan dengan baik. Yang kelima, kegiatan laporan-laporan. Yang pertama, laporan pleno oleh Ibu Nida menyampaikan tentang himbauan untuk peringatan Hari Anak Nasional, dilanjut dengan itu tentang itu ya. Berikutnya laporan pleno oleh Ibu Nida, himbauan untuk peringatan Hari AHAN, kemudian laporan divisi keluarga oleh Ibu Rusmiati, yaitu tentang ketahanan keluarga dan lisan harmonis, evaluasi kegiatan pengajian atau refleksi dengan pembicara Ibu Farida Zeni Zuliana, SE mengenai materi ketahanan keluarga, lisan harmonis dan keluarga berkualitas. Mekanisme pengawasan distribusi dan respon jamaah, pembahasan teknis pengisian format laporan distribusi konten di media sosial. Jadi kemarin itu ada cara teknisnya untuk mengisi laporan ya. Untuk memantau sejauh mana antusiasme jamaah, misalnya menghitung frekuensi share guna memahami kebutuhan tema. Laporan dari divisi pengajian, laporan kegiatan pengajian Senin Pon diselenggarakan di Masjid Sabilillah Babadan.
Ini masih notulen ya Bu, notulen bulan sebelumnya. Iya. Kehadiran jamaah dicatat secara terperinci dari berbagai pimpinan ranting. Kemudian untuk pengajian Ahad Legi, evaluasi kehadiran petugas pendamping dan pengisian presensi jamaah. Penataan laporan administrasi, penjelasan alur dan teknis pengisian form laporan pengajian, mulai dari nama petugas MC, pembaca kalam ilahi, notulen, hingga kendala serta rencana tindak lanjut. Laporan dari Divisi Tablik Digital. Rekapitulasi dan kendala konten, laporan publikasi bulan Mei dan Juni telah selesai direkap. Kendala teknis utama meliputi kualitas materi video yang masuk. Sebagai laporan itu masih goyang atau kurang cerah, serta durasi proses penyuntingan video. Strategi pengembangan platform digital, IG difokuskan khusus untuk publikasi kegiatan MTK. Kemudian disepakati strategi tagging akun tingkat atas PDA, PWA, PP Aisyah untuk menjalin silaturahmi serta menunjukkan keaktifan dan transparansi pergerakan PCA Bantul. Untuk YouTube dipergunakan sebagai pusat dokumentasi utama seluruh kegiatan PCA. TikTok rencana pengembangan konten kreatif berdurasi pendek atau short content yang ditujukan untuk menjangkau segmen ibu-ibu muda. Ini belum terlaksana yang ini ya. Yang TikTok ya. Ya. Kemudian untuk laporan Biksa itu tentang pelatihan paralegal, yaitu laporan keikutsertaan perwakilan KMA dalam pelatihan paralegal yang diadakan di SD Unggulan Aisyah Bantul. Pos Bakum Aisyah bertempat di sekitar Komplek Parasamia atau kantor PDA Bantul dan menyediakan layanan bantuan hukum gratis untuk masyarakat. Pembentukan tim paralegal bertujuan memberikan kesadaran hukum, pendampingan, serta penyelesaian masalah hukum atau sengketa di masyarakat. Untuk KMA, pembahasan simulasi dan koordinasi alur pelaporan kegiatan dakwah para mubaligot melalui pesan pribadi untuk dirapikan secara seragam sebelum dipublikasikan ke grup. Jadi untuk laporan ini sudah terbiasa ya. Laporan tulisannya itu ke Mbak Atun dan video atau fotonya di Mbak Rina. Dan nanti itu ya ibu-ibu, setiap laporannya nanti kalau yang ke Mbak Rina, kiprah mubaligot kita atau mubaklit kita itu udah nggak lagi di YouTube, tapi di IG, ya. Aku nanti mau tanya. Jadi di IG. Nah kalau jenengan selama ini kan kok belum diupload, please tengok-tengoklah itu yang namanya saluran PCA Bantul ya ibu-ibu. Karena di situ insya Allah Mbak Rina sudah men-share aktivitas panjenengan di saluran itu. Jadi konten jenengan itu ya sudah langsung disampaikan Mbak Rina di saluran. Ngoten nggih ibu-ibu. Oke, alhamdulillah untuk notulen sudah sekian ya, sampai di situ saja acara ditutup. Oh, sebentar. Ini nanti masuk di evaluasi aja. Oke ya, jadi itu cukup untuk notulensi. Yang kedua yaitu agenda bulanan. Kita masuk kepada program rencana agenda bulanan kita. Yang pertama yaitu Senin Pon yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2026 di Palbapang Barat. Ya. Tanggal berapa? 24. 24 Agustus. Narasumbernya ini dari Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana. Oke. Saya tadi sudah menghubungi Ibu Dewi ya. Jadi mereka insya Allah udah siap untuk mencari narasumbernya gitu. Saya juga sudah memberikan temanya yaitu kepemimpinan perempuan dalam keluarga tangguh bencana, mengelola kesiapsiagaan, adaptasi lingkungan dan pola hidup berkelanjutan di rumah. Subtemanya adalah manajemen lingkungan zero waste, implementasi pola hidup berkelanjutan, yaitu kemandirian pangan, energi, dan pengelolaan sampah di keluarga. Akan tetapi, itu tema kan juga masih tetap luas tuh ya. Maka saya meminta mereka untuk memfokuskan pembahasan pada kesehatan mental dan keamanan anak saat terjadi bencana.
Kenapa itu harus yang diambil? Sebab kesiapsiagaan bencana seringkali lupa membahas kesiapan mental anak dan ibu saat terjadi musibah. Contohnya gempa, banjir, cuaca ekstrim gitu ya. Jadi ini yang perlu dibahas besok itu insya Allah. Saya minta mereka fokusnya di situ. Kadang itu kan kalau terjadi bencana yang ada panik. Gitu kan. Nah, jadi gimana cara kan, dan setelah terjadi bencana biasanya ada yang namanya trauma. Nah, itu nanti gimana caranya kita membahas itu gitu. Kemudian pembahasannya tentang tasiaga bencana keluarga. Nah, TSB keluarga. Apa saja yang wajib ada di rumah dan cara mengajarkannya ke anak tanpa membuat mereka merasa takut. Kadang ibu-ibu saking kepengennya memberikan pengetahuan, lupa kalau nih anak untuk membayangkannya rodo-rodo piye, yang diingat itu cuma bencananya doang. Akhirnya anaknya ketakutan gitu loh. Ya, jadi ini yang perlu kita sampaikan. Edukasi lingkungan untuk anak, mengajarkan pola hidup hemat energi dan pemilahan sampah lewat permainan atau kebiasaan sehari-hari. Itu sudah saya sampaikan ke Ibu Dewi insya Allah. Untuk yang Ahad Legi 2 Agustus 2026. Insya Allah petugasnya dari PRA Ringin Harjo. Pendampingnya yaitu Ibu Siti Rusmiati dan Ibu Sarjiatun. Oke. Lanjut. Itu sudah tadi tentang apa ibu-ibu agenda bulanan kita ya. Insya Allah udah clear. Sekarang saya akan masuk kepada program kerja Kunsiroh yang bekerja sama dengan Korn Baligot Aisyah PCA Bantul. Dan untuk bulan Agustus besok di Trirenggo yaitu Masjid Al-Afwa Prian dengan penceramah Ibu Wiwi Sariningsi Sarjana Pendidikan. Sudah siap Bu? Mantap. Besok sore kan? Semoga lancar besok ya Bu. Dengan judul Syukuri Pasangan Hidup, Mencegah Mungkar, Keluh Kesah dan Iri Hati. Ibu bongkar itu yang namanya keluh hati itu ya Bu. Keluh kesah dan iri hati, ngelihat pasangan sekarang tuh banyak loh Bu, apalagi media sosial ya, gampang kita melihat video-video tentang kemesraan orang lain, tentang pasangan yang lebih ganteng gitu kan, lah terus dibandingkan dengan yang di rumah ngono kuwi lho Bu. Dadi Ya. bapak. Pamer-pamer bojo ngono kuwi ya Bu. Jadi mungkin itu bisa dikupas oleh jenengan itu loh. Oke, itu untuk kunsirohnya. Jadi untuk kita punya program kerja itu besok adalah GPM. Yang paling terdekat adalah kunsiroh ya ibu-ibu. Sama itu ya. Besok pagi. Yang kunsiroh. Iya berarti sih sudah. Untuk kunsiroh ini gimana yang di MTK PCA Bantul bisa hadir semua kah? Jenengan izin ya. Terus? Insya Allah bisa. Bisa. Ibu Ibu Nia ya hadir ya. Jenengan bisa ya Bu? Cuma yang isi pojok bisa belum didaftarkan siapa yang nunggu pojok bisa. Pojok bisa. Ah itu tugas jenengan lah ya. Tidak usah dibicara. Ramai ya. Pasrahnya Pak, bisa iki. Apa gimana? Biasanya kan saya harus nunjuk mana loh, pojok bisa iki. Ya sekarang belajar lah jenengan. Konsentrasi mau ceramah dulu. Aceh lah. Mau latihan ceramah Bu. Iya. Mau betina ceramah tiap pagi kok. Beda ya. Oke, baiklah insya Allah ya. Nanti sopo sing iso. Ini masalah pojok bisa ya ibu-ibu, minta tolong deh. Sebenarnya kita itu ada punya produk loh. Stiker itu loh Bu. Nah iya. Jadi please itu duduk di pojok bisa nggak cuman duduk, tapi bagaimana caranya jenengan itu menawarkan, ibunda iki loh ono stiker monggo dituku. Ya besok ceramah kalau disampaikan. Ya. Besok Bumi kan Sehingga stiker itu nggak saya bawa pulang lagi Bu. Ya Allah, saya tuh ngeliatin masih kembali kayak gitu, saya akhirnya tidak kepingin lagi untuk membuat yang lainnya loh. Padahal ini di kepala ki udah banyak nunggu antrian nih untuk dicetak loh. Tolong ya ibu-ibu, siapa besok yang mau jaga pojok biksa? Kurang luwes kan banyak ngomong. Allahu Akbar. Minumnya sudah. Kendalanya itu nek sudah mepet ya toh, sudah mulai masa kita mau nganukan Pas pulang itu loh, pas pulang. Saya waktu yang di Bantul Kota itu saya kan pas pulang itu.
Langsung tak tembak semua orang yang ada di situ. Aku tadi di dalam. Enggak, barusan di situ baru aja datang. Mohon maaf ya, ini saya masih laporan di sini. Jadi pas pulang itu tuh, saya langsung datangi orang satu persatu. Bu, ini stikernya yang tadi dibicarakan, Ibu stikernya yang tadi dibicarakan. Langsung Pak Ayu lah. Ya, tinggal siapa yang menawarkan. Saya menawarkan. Bukannya saya bukan nggak pede. Dengan siapa itu? Ya kenal apa lu? Siapa lu? Coba sekarang coba kita cari solusinya untuk ini. Siapa Anda itu, coba gimana caranya? Siapa? Coba. Nek terus-terusan saya yang maju ya orang makin kenal Bu Nida ngono kuwi. Padahal saya punya keinginan itu tidak yang dikenal dari Majelis Tabligh dan Ketarjian enggak cuma Bu Nida gitu loh. Kabeh Apa dikenal. kita bikin kartu itu loh? Kayaknya pakai kartu misalnya pakai gawe kartu. Nah, katanya kayaknya dulu mau gawe kartu ya. Kartu CA. sing dikalung ae, sing dikalung ini loh. Bibir untuk bibir. Dok. Kakean Kartu sudah saya siapkan desainnya, tentang apa tinggal dicetak. Insya Allah kalau mencetak besok pagi udah jadi. Ya. Cuman sekarang ketika kartu itu sudah dicetak, maka saya mau ada nanti dia punya outputnya. Income-nya itu harus jelas. Karena Kenal. Ini besok tuan rumah saya menawarkan. sekarang gini Bu, saya juga jadi kepikiran kayak gitu ya, karena kita itu pada saat kunsiro kan kita juga pakai pakaian batik Bantul ya. Betul. Jadi itu kadang apa tercampur baur. Iya. Ini cuman usulan. Nek misalnya kita hadir dengan pakaian khusus dari MTK PCA. Biru. Dulu kan gitu toh. Oh iya, merah ini yo. Yo spesial wae. Dadine ora. Ini hari ini kita udah pakai. Baru saya itu enggak Biru. Biru bahkan Gak usah dicuci, digantung. Aku ra iso nek cuman digantung tok aku ra iso. dicuci di kering. Cuci kering. Kan kita Siang siang biru. siang. Kan makanya siang Bu besok Kering. Tapi bagus yang merah cerah. Ya tapi bisa akeh sing biru apa tinggo. Besok tinggal kalau Lah kan tinggal September, tinggal September laporan. Aku saiki malah memang apa nek misalnya bisa itu MTK itu identik dengan merah loh. Soalnya memang cakep banget ininya. Di foto tuh nek diambil ki cerah semua itu. Memang kulit kita cocoknya di situ. Glowing kok glowing. Menyala gitu. Ya. Oke, itu ya. Jadi tolong misalnya sudah saya cetak itu kartu, tolong bisa untuk langsung pede untuk menawarkan ya Ibu-ibu. Saya nggak nambah dulu stikernya. Saya masih tinggal itu kayaknya tinggal 13 apa piro kuwi. Itu habiskan dulu. Tolong itu dihabiskan ya. Nah itu sudah dihabiskan, insya Allah saya tidak bikin, mungkin stiker juga tetap bikin, tapi kita akan masuk. Saya kemarin dapat idenya itu waktu Pak Fahrudin. Jadi Pak Fahrudin itu kan bikin materi ya, poin-poinnya itu. Saya jadi terpikirkan begini, setiap kali GPM kan orang tuh ketika mendengar ceramah itu kan pengennya nyatet ya. Nah, saya kepikirannya gini, harusnya kita itu bisa koordinasi dengan penceramahnya, minta materi terlebih dahulu. Terus materi itu langsung kita jadikan buku, sehingga kita langsung misalnya nawarin ke orang yang datang. Jadi mereka tuh tinggal lihat dari buku, misalnya ada catatan tambahan, monggo di situ gitu loh. Paham nggak maksud saya? Iya. Ya kan? Kan daripada mereka nulis-nulis ono sing ilang ngono kuwi lho. Dan mungkin istilahnya bentuk kecil ya. Hah? Dicetak. Iya, buku A5 ngono kuwi lho. Bagus ya. Iya kan? Jadi mereka itu istilahnya gini, kadang kalau kita nyatet apalagi pematerinya nggak pakai LCD gitu kan? Nggak pakai LCD kan poin-poinnya apa aja kan bingung tuh. Tapi nih misalnya kita udah punya bahannya, kita jadikan buku, mereka tinggal lihat dari situ aja. Oh, dia lagi bicara tentang ini. Itu tuh ibu-ibu sebenarnya nggak cuma untuk GPM loh. Iya. Saya kepikiran juga, akhirnya saya terpikirkan, misalnya aku ceramah tak gawe koyo ngono juga. Lumayan ya, Bu.
Mbak Nia. Jadi nek misalnya itu jenengan setiap kali ceramah wis gawe bukunya, tinggal dibilang ibu-ibu nggak usah nyatet, sudah saya siapkan dalam bentuk buku, monggo diganti ongkos 10.000 misalnya. ongkos cetaknya aja. Selesai Bu, mereka bisa dengar kita, mereka sambil nyatet, tetap dapat semua gitu loh. Berarti kita nih nyetak minimal 50. Enggak Bu, 10 biji juga jadi. Enggak semuanya. Tidak, karena kan kita bukan dipercetakan ininya. Jadi memang agak sedikit berharga price gitu ya. Agak ada angkanya lah. Tapi ya lumayan. Tidak harus 100 dulu atau 50 dulu enggak gitu loh. Seperti itu. Ini nanti saya akan coba dengan dari LLHPB. Jadi saya akan istilahnya Durung itu minta materi. saya akan minta untuk mereka langsung kasih ke kita materinya supaya bisa kita bukukan. Masih ada. Itu nanti Bu bisa diganti uangnya dari dan Ibunda, serius? Serius ini? Bendahara MTK maksudnya? Bendahara PCA? PCA. Beneran? PCA. Tapi kan nanti masuknya ke kita, Bu. Gak usah Bu pakai studio. Gimana? Nanti kalau malah ribet kalau Misalnya kalau hanya di PCA kan nggak apa-apa. Soalnya kan nanti kan istilahnya kita itu untuk dakwahnya di MTK gitu loh, Bu. Nek misalnya kita dapat dari kalau aku mikirnya gini ya, gara-gara kemarin itu MHH sama MKS itu kan bikin acara dibantu sama PCA ya, masing-masing dapat 500 ya Bu ya kayaknya. Nah, saya tuh terus pikiran, wah ini MTK ratau gawe acara ratau dibantu kalau PCA gitu. Tapi terus saya mikirnya gini, oh enggak, kita itu pengajian, PCA itu setiap lebaran kan mengunjungi guru kita tuh. Iya. Nah, PCA itu yang kasih ini. Jadi aku pikir, oh ya sudah, berarti kan memang MTK juga dibantu sama PCA ngono kuwi loh. Memang kalau dibutuhkan nggak apa-apa. Oh begitu ya Bu. tapi si matur di Matur nuwun sangat loh Bu. Nggih matur nuwun. nanti biar yang matur di ya. Iya. Gitu. Nanti saya Hasil Bu, nanti matur itu yang berdarah juga. Kalau sudah begitu ya ibu-ibu, lihat ini perjalanan dakwahnya kita itu insya Allah dimudahkan sama Allah ya. Tolong sregep juga dalam hal menawarkan. Insya Allah. Bisa yang ketempatan itu sebelum kita datang sudah Iya. kita datang tinggal Gercep. Saya berharap kita datang langsung terima duitnya, ngono. Ya enggak kan masih ada sedikit Bu. Kalau perlu ada mic. Bagian buku itu ada mic tadi 20. Jadi mungkin itu ya kita ambil ininya di sini. Jadi untuk masalah saya jadi kepengen untuk semua pemateri GPM itu kita buat kayak gitu semua, minta materi yang mau mereka kasih gitu loh. Pak harus kasih juga. Iyalah. Tapi belum Tapi itu nanti file. kan bentuknya file ya. Saya kan tinggal ngubah jadi buku aja itu tuh. Tinggal dirubah jadi buku dan mungkin bisa kita bikin barang 10 biji untuk warna jualan kita. Jadi ada yang punya Pak Farudin, ada yang tapi kan kita harus minta izin dulu kan ya, gitu loh. Karena kita belum minta izin sama beliau. Jadi gitu ya ibu-ibu untuk acaranya Senin Pon. Nah, kita masuk kepada evaluasi kerja. Nah, untuk evaluasi kerja di Senin Pon kemarin, pelaksanaan Senin Pon terakhir di PRA Ringen Harjo dengan pemateri Ustadz Farudin SAG. Alhamdulillah itu pesertanya banyak karena memang tuan rumahnya memang sudah sarangnya ya. Kemudian ditambah dengan ustadznya yang memang ustadz yang sudah dikenal masyarakat sehingga memang pribumi lagi gitu kan. Jadi memang payu banget gitu ya. Lokal. Jadi alhamdulillah itu apalagi ditambah dengan moderator kita yang sangat luar biasa Ibu Nias. Dan sudah dibuka duluan sama Ibu MC kita. Ya, pokoknya alhamdulillah kemarin itu apik tenan gue. Hanya saja tetap bagaimanapun juga kita jangan gampang berpuas diri ya ibu-ibu, karena tetap ada bagian yang perlu kita perbaiki, terutama bagian kameramen. Kameramen kemarin itu duduknya nang kene kie, ustadznya nang kono, layarnya nang kono. Jadi ketika ustadznya ngelihat layar, kameramen dibelakangin sama ustadz gitu loh. Nah itu sayangkannya di situ.
itu pembelajaran untuk saya dan calon kameramen berikutnya ya, bahwa nanti kalau misalnya ustadznya di situ, layar di sana berarti kita sebelah sono. Jadi ketika beliau berbalik atau apa itu tetap kita bisa kelihatan mukanya gitu ya. Dan sayangnya kemarin nggak begitu sayang, tapi beliau juga kemarin ketok Eki mungkin kurang ini, akhirnya apa? Kebanyakan lihat layar, dibaca kalimat per kalimat gitu loh. Iya, jadi itu memang agak ini, cuman mungkin secara keseluruhan insya Allah itu sudah oke. Karena apa? Satu, Pak Farudin memang sudah ahlinya ceramah ya, jadi beliau bisa kebayang kalau misalnya itu orang ratau ceramah, ratau mengerti psikologi massa ya, terus dia baca itu layar, ditinggalkanlah itu jamaah semuanya, kering sudah itu pengajian. Alhamdulillah kemarin yang ngisi itu Pak Farudin, jadi rodo-rodo teles itu mantap. Oh sebelumnya, oh iya, mungkin aura sedihnya masih ono. Ya mungkin bagi waktu karo persiapan materi. Jadi mungkin itu ya, insya Allah tidak ada masalah terlalu banyak di situ. Baik ibu-ibu, untuk evaluasi kerjanya kita di situ. Kemudian evaluasi kerja untuk Kunsiro nggak ada ya, waktu itu sudah belum ya? Sudah dibahas di mana? Mbak Rina udah di mana? Belum. Aku dengar Mbak Rina pas dikasih 5 menit tuh Mbak Rina grogi ngono kok. Ora. Secara resmi di forum rapat belum. Di mana tuh? Itu liana neng. Mbak Rina aku pas nggak ikut Di grup toh. Oh di grup. Ora sih. Aku ki menghadap langsung. Pertemuan begini kita. Pertemuan ya, maksudnya tak ingin Pertemuan begini kok aku Lah kan itu aku ngajak ngobrol di masjid. Gimana sih teman-teman kan ibu? buat ini di tempat buat ini kan dikasih uang, belum ya? Belum. Secara resmi belum. Uangnya mah lupa nggak beli, belum beli. Makanya itu mau saya tanggapi di sini ya ibu-ibu. Dikasih duit nggak ngerti. Iya makanya. Itu betul. Itu loh kesalahan Ini Unida mantep buah nih pembagian. dari Berau. belakang kafe. Sebentar, ini sebenarnya sudah saya jadi belum ya untuk evaluasi yang Kunsironya itu belum ya. Kok bisa sampai nggak ngerti? Aku ya maaf ya, Nurama sing ngene iki lho. Satu dari jauh karena akan tek ini. Oh, nggak ngerti. Berarti kan juga bener loh belum ada. Nah, pengalaman. Oh, saya ya. Anu aja langsung dibawain. Biar Mbak Nia yang bawa terus aku bawa ini. Iya, jadi untuk Kunsiro kemarin yang pertama itu kan memang bagaimanapun juga tetap selamat untuk Mbak Rina ya yang sudah berhasil melalui ceramah rodo panjangnya dia yang pertama kali gitu kan. Jadi insya Allah itu sudah lebih baik lah. Nah, cuman tetap memang harus ada evaluasi biar ada yang namanya pertumbuhan atau peningkatan skill gitu ya. Jadi di sini yang namanya evaluasi bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk mengkoreksi menjatuhkan dia bahwa kita benar-benar salah banyak, enggak, tapi untuk menambah pengetahuan sehingga kita bisa lebih baik lagi gitu. Jadi kemarin itu secara keseluruhan insya Allah tersampaikan apa yang menjadi tema kita kemarin, dan itu seterusnya saya jadikan bahan ceramah saya loh itu tuh, satu suara menjaga anak itu. Dan alhamdulillah itu termasuk materi yang memang harus sering-sering kita sampaikan ke orang tua ya. Jadi kalau untuk evaluasinya sendiri, satu itu ya, untuk tiba-tiba macet, bukan macet, tapi tiba-tiba berhenti. Hanya karena apa?
ditunjukkan waktu tinggal 15 menit, padahal masih 15 menit itu tuh. Oh, ancang-ancang. Jadi ibarat kata orang lagi naik mobil, lagi santai-santai gitu ya, langsung tiba-tiba saya iki opo iki. Dan saya ngelihat waktu itu, saya sebenarnya nggak paham, tapi saya ngelihat ekspresinya si siapa, Istiqomah. Kan Istiqomah yang saya kasih tugas untuk nunjukin waktu ya. Jadi dia langsung gini kan, ini mesti nih waktu ini. Nah jadi memang ibaratnya gini, waktu 15 menit itu sekadar kita tahu bahwa tinggal 15 menit kita bisa kira-kira. Saya punya materi segini, 15 menit ini bisa dihabiskan berapa lama gitu ya, berapa banyak gitu. Kemudian 5 menit itu kita sudah ancang-ancang mau penutup. Sampai nanti saya kasih itu 15, 5 sama time out. Artinya waktu habis. Gitu. Jadi kalau waktu habis masih ada materi atau enggak harus berhenti. Gitu ya. Tinggal pinter-pinternya kita muter itu kata supaya sampai kepada penutup. Seperti itu. Jadi besok-besok lagi misalnya kebagian ceramah kok ngelihat 15 menit, tenang saja. Di sininya jangan langsung kaget gitu ya. Dikasih ini tinggal 15 menit wes rapopo, insya Allah masih bisa itu untuk mulai kesimpulan, mulai penutup, berhenti gitu ya. Oke, terus kemudian untuk yaitu pojok biksa kita belum aktif kemarin, Masya Allah ya. Tapi tidak apa-apa, itu semua pojok biksa dia muncul di situ hanya sekadar kita ibaratnya memperkenalkan, kita pamer-pamer aja terus itu pojok biksa. Lama-lama orang penasaran ya mesti tanya-tanya apa sih ini gitu ya. Jadi kita juga terima kasih sama Mbak Rina yang Masya Allah secara istiqomah membawa itu standing banner kita kemana-mana gitu ya Mbak. Mudah-mudahan setiap memanggulnya itu dihitung pahala loh itu tuh. Ya. Kelihatan kayak tentara Aremangka. Bawa senjata. Siap perang tenan gue loh, Masya Allah. Aku udah ngerti. Itulah. masalahnya. Cuman mungkin kita harus ini ya agak sedikit membicarakan tentang posisi petugas biksa ini. Ya. Kalau Deli enggak, mereka berdua kemarin duduk di depannya banget itu loh. Ya. Cuman gini, saya kasih trik untuk misalnya membuat orang tertarik datang ke kita. Satu memang harus supel banget ya. Bukan berarti saya terus bilang saya supel tuh enggak. Jenengan harus pandai-pandai melihat mata orang. Begitu ngelihat mata dia itu mengarah ke kita, langsung disaut. Monggo Ibu, jenengan wis ngerti biksa apa belum? Udah kenal biksa apa belum, Bu? Otomatis orang akan bilang apa toh kuwi? Situ masuk. Ya. Taruh nawar stiker. Jangan nawarin dulu, orang itu di mana-mana tidak mau dijualin ya, kecuali memang suasananya udah suasana penjualan gitu loh. Tapi kalau masih awal kayak begitu, monggo Ibu, jenengan udah kenal sama biksa belum Bu? Gitu kan. Apa tuh biksa itu? Ini misalnya kok jenengan punya kenalan yang butuh bantuan hukum atau apa, monggo datang ke biksa gitu ya. Jadi caranya kita mengajak orang lain, membuka percakapan dengan orang itu juga itu tuh ada skillnya memang Bu ya. Jadi tidak asal, kalau tidak terbiasa gitu ya terus kaku juga memang, duduk di situ ya duduk doang gitu ya. Termasuk dengan stiker. Saya waktu jual stiker yang di Bantul Kota itu Bu, itu stikernya ada sekitar 43-an. Saya jual itu tinggal 13-an. Dan Anda tahu, di antara orang sebanyak itu yang kita sudah bilang, Ibu harga ganti ininya 10.000 ya Bu, ada juga tetap yang ngasih 1.000 rupiah di sini. Alhamdulillah diterima. Saya tetap saya sebenarnya aslinya di sini tuh roda meronta-ronta karena penampilan ibunya itu tidak setara dengan 1.000 rupiahnya. Itu loh Bu. Matching orangnya. Ya begitulah ceritanya. Tapi ya namanya juga warga ya. Warga kan gak istilahnya yang mereka tahu tuh yang penting infakan gitu, infak 1.000 rupiah gitu ya. Dia kan please. Jadi ya alhamdulillah ya, waktu itu saya cara nawarinnya begini.
Monggo ibu, monggo ini stikernya yang tadi dibicarakan. Ini stikernya yang tadi dibicarakan. Pira mbak, 10.000 aja nggak apa-apa ibu, monggo. Tapi aku Langsung punya 5.000, disodorin. ya udah. Oh tapi aku nggak ada, alhamdulillah waktu itu nggak ada yang kayak nggak gitu. ada. Langsung mereka carinya 10.000. Ayo nggak apa-apa ibu, monggo 1 apa 2 ibu. Gitu ya. Yang 1.000 tadi gimana? Jangan Ya, tetap. pernah ngomong kayak gini ya, ibu mau stiker nggak? Orang bakal Enggak. bilang enggak. Balik enggak ingin Ya. Pokoknya jangan bilang ibu Enggak. mau stiker apa enggak? Ya enggak. Karena otak itu memang dia nangkepnya cuma bagian belakang. Ya. Cara nawarinnya ya itu tadi, misalnya dengan kayak gitu, ibu silakan ini stiker yang tadi dibicarakan di pengajiannya, biar jenengan bisa semakin mantap dalam menjalankan ilmu yang sudah tadi disampaikan. Kalau dia masih ragu-ragu lagi, monggo ibu tidak mahal, insya Allah ini akan menjadi ladang amal panjenengan. Mas Bu, jenengan tadi tadi. Ya, punya intinya satu ya Bu, intinya ujungnya kasih doa Bu. Siapapun itu nek dikasih doa, mesti terus nggak enak hati beli. Ketika dia ngeluarin uang, jangan ragu, jangan pelit mendoakan. Masya Allah ibu terima kasih, jenengan sudah membantu dakwah MTK PCA. Semoga harta yang jenengan miliki itu mendapatkan berkat. Pokoknya doakan terus. Dengan begitu insya Allah nanti mereka ingat jenengan semua. Dan di sini memang terus terang saya bilang ya, saya tidak berharap, tidak berkeinginan untuk yang dikenal cuman Bu Nida. Makanya kenapa saya itu share tugas, saya bagi kerjaan itu maksudnya supaya jenengan juga muncul gitu loh. Nek memang saya mau egois ibu-ibu, saya ngambil semua peran itu. Dan saya bisa pastikan itu bisa jadi selesai semua. Tapi saya enggak, saya bagi. Karena saya juga berharap orang-orang minimal di PCA Bantul itu juga kenal yang namanya Rina Iswandari, Sarjiatun. Kalau yang senior ini udah dikenal ya, khususnya yang masih muda-muda. Mereka juga mengenal yang namanya Nuzatul Inayah gitu loh. Jadi ayo ya, monggo, ini memang terpaksa yang muda-muda yang harus lebih banyak bergerak. Hah? Salah tangan kalau mau tua Iya ya. Ya wes jenengan gabung sama yang muda, aktif lah. Masya Allah ya. Jadi begitu ibu-ibu ya. Baik. Untuk insya Allah untuk evaluasi kerja dari Kunsiro udah selesai. Terus kita ini Bu, saya tak tulis dulu ini, tentang pelaksanaan syuting bersama podcast dan baca puisi ya. Khusus untuk kegiatan ini, alhamdulillah, saya rasa itu tidak ada yang perlu kita evaluasi ya ibu-ibu. Karena alhamdulillah itu berjalan dengan baik. Dan hasilnya juga, kalaupun mau evaluasi, saya cuma mau evaluasinya bagian share. Ya, bagian share. Di saluran saya memperhatikan di sini ya. Nek jenengan bilang sudah share, ini saya bisa lihat dari sini ya ibu-ibu. Bu Nida. Nah, saya bisa lihat dari sini loh. Ya, ini ada tandanya sopo wae sing wis love. Ya. Mohon maaf ini karena produk dari MTK PCA, maka tolong yang MTK PCA juga memviralkan gitu loh. Kita jangan mengharapkan orang lain yang memviralkan kalau kita sendiri tidak viralkan. Buka asal yang mulai tantang. Jangan asal-asalan ibu, ini perlu ilmunya ini. Makanya hari ini saya kasih ilmunya. Asal buka di grup, nanti bocor. Bu Nida, Bu Nida. Jenengan tidak perlu buka YouTube-nya nih, lihat ya. Begitu jenengan buka bagian post story Link, ya. Story. Apa sih jenengannya dia di sini nih ya? Sebentar. Parmumat ya sudah cerak roh ya. Sebentar Bu. Namanya itu ini ya. Nah, begitu jenengan buka bagian story itu di bagian bawahnya, nek jenengan sudah ngikutin mesti muncul. Saya kenapa kok bisa tetap tanya? Yang biasanya sering nge-love di sini jenengan perhatikan nggak?
Siapa dia? Jenengan. Liane sopo? Karena apa? Di sini kan ada pemberitahuannya. Begitu ada postingan baru langsung kelihatan. Begitu ada postingan baru langsung saya klik. Begitu klik keluar langsung saya love, ngono kuwi lho. Begitu di love langsung saya klik link birunya apa? Link birunya. Kalau di sini saya nggak ada punya IG ya, jadi nggak keluar. IG saya ada di situ. Gitu ya ibu-ibu. Itu yang mesti Bunda, aku itu masalahnya itu lah aku pernah tanya jenengan di grup loh. Iki aku tahu gawe. Nek jenengan tidak bisa IG-nya minimal yang di saluran, Bu. Yang di saluran ini tolong di love, terus jadikan story WA. tapi kalau ini aku angkat ketika YouTube pasti orang Tak kasih tahu rahasia ya, Bu. Ketika jenengan itu melove ini postingan, itu bisa jadi semangat tersendiri untuk Yang Mbak Rinanya Iya. itu loh. Jenengan tidak perlu repot untuk menulis, jenengan nggak perlu repot untuk nge-copy paste itu link. Jenengan tinggal buka, baca, love. Ngono kuwi lho. Kaya ngono kok ya masih nggak bisa iki kepiye ceritane ngono kuwi. Maaf saya terpaksa saya memang harus menyampaikan ini karena kita ini MTK loh, ini program MTK ini nih. Kalau misalnya itu postingan yang saya buat mungkin tentang yang lain, majelis lain jenengan nggak mau lop ya wes rapopo lah. Ning kita misalnya ngelop di situ tuh minimal sebagai sama-sama PCA Bantul. Ning sampai PCA Bantul ora di lop, MTK kok ya ora di lop juga ngono kuwi. Saking kurang ngerti sih. Ya. Saking Coba sekarang jenengan punya WA mana? Coba. tak cas ya HP-nya. Tapi aku sering loh, Bu, tak maca terus tak ciklok loh. Berarti ya. Sering tak, Bu? Aku ada nggak? Iya, Bu, aku sering, Bu. Jangan tuh tak. Agar aku maca terus langsung tak love. paling enggak jempol paling enggak Aku kerep-kerep tak love, ada juga yang jempol tapi kerep love aku. Berarti mungkin karena saya yang pertama kali ngelop, jadi yang berikutnya ngelop saya sudah tidak tahu. Iya, aku ada tuh sering tahu. Iya, aku sering love. udah mungkin siapa tahu udah Ya wes begitu Mbak Rina, besok postingan mereka cukup dalam hati aja lah yang pas. Ngono kuwi lho. Karena mereka ngelopnya dalam hati. Jadi postingnya diunggahnya juga dalam hati aja, ngono kuwi lho. kok dalam hati siapa tahu Nah, saya insya Allah tidak terpengaruh. Jadi bukan masalah sip atau tidak terpengaruhnya, bukan. Ini bukti kerja, ya tanggung jawab organisasi. Jadi bukan masalah kita tuh saya nggak punya masalah. Jenengan untuk masalah ini kan baru. Saya sudah yang setahun-tahun yang lalu udah bikin juga nggak ada pengaruh ke saya. Cuman ini tanggung jawab organisasi, gitu loh. Jejak digital, ya. Jadi bukan masalah nggak apa-apa atau apa, enggak, bukan itu ya. Jadi ini diperbaiki lagi mindsetnya ya. ya Bu Ah. ya Bu Siap, Ibu. Sampai Siap Ibu ya. ya saya kembali ya. Jangan lupa. Jadi tadi untuk pelaksanaan syuting bersama podcast dan baca puisi insya Allah udah tidak ada masalah. Alhamdulillah kelihatannya juga sudah mulai terbiasa. Ya, jadi kita insya Allah udah bisa jalan secara reguler itu podcastnya itu insya Allah. Bu, udah terbang juga. Ada yang udah pada di komen. Di komen di mana? Podcast itu. Di mana? Siapa yang komen? Orang-orang Sulawesi. Rapopo nganggo anu amar ma'ruf. Lah iya kok. Jenengan le gawenya nang Bantul yang lihat itu iso dari Amerika barang. Walaupun nggak ngerti mereka ngomong apa nih iso tekan kono. Itu nek jenengan rajin ngelop insyaallah. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk kepada laporan-laporan. Kita mulai dari laporan pleno PCA kemarin apa saya sudah sampaikan tadi. Sekarang monggo yang laporan divisi keluarga.